selamat siang dan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan media, rekan-rekan leasing dan seluruh tamu undangan. Pastinya ada semua yang hadir yang telah bergabung bersama kami kali ini untuk melihat karya terbaru dari All New Mazda CX-60 yang telah hadir di Semarang, tepatnya hari ini di Depok Mall Semarang. Wow, boleh tepuk tangannya sekali lagi. Ya, senang sekali kesempatan ini bersama dengan saya Atanasya yang akan memandu acara yang sangat luar biasa dari awal sampai akhir. Dan sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa para jajaran manajemen, yaitu kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ricky Pio selaku Managing Director PT Eurocars Motor Indonesia. Selamat datang Bapak Riki, dan juga Ibu Pramita Sari selaku Marketing and Communication General Manager. Mengucapkan selamat datang, selamat siang Ibu Pramita Sari dan juga seluruh jajaran manajemen PT Eurocars Motor Indonesia. Dan tak lupa kita juga akan menyapa terlebih dahulu dari Mazda Jateng DIY, yaitu PT Automobil Jaya Abadi, yaitu kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Johannes Handoko selaku Direktur Mazda Jateng DIY, dan juga Bapak Agus Harjono selaku General Manager Mazda Jateng DIY. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah untuk bapak-bapak yang luar biasa dan ibu juga yang luar biasa siang hari ini mensupport dan mensukseskan acara kita siang hari ini. Dan pastinya kita semuanya kali ini yang hadir tentunya tidak sabar untuk menyaksikan bersama-sama All New Mazda CX-60 yang tentunya launching kali ini disebut dengan the most anticipated unveiling of the year, karena All New CX-60 ini hadir dengan desain yang sempurna yang memberikan experience berkendara yang tentunya maksimal, sehingga All New CX-60 ini disebut the perfect Chimba Itai. Dan pastinya hadirin saat ini sudah tidak sabar ya ingin mengenal lebih dalam tentang All New Mazda CX-60 ini. Maka kali ini saatnya kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai All New Mazda CX-60 ini. Kita akan mendengarkan bersama opening remarks yang akan disampaikan oleh Managing Director Eurocars Motor Indonesia, yaitu Bapak Ricky Pio. Kepada Bapak Ricky Pio kami persilakan, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Halo, selamat siang kali ya. Sekarang udah jam 11:30, selamat siang. Di belakang saya ini adalah sebuah produk yang saya pribadi juga udah tunggu-tunggu dan persiapkan. Jadi produk ini memang disebut namanya produk 7th generation dari Mazda. Kita tahu bahwa di tahun 2019 kita pernah launching CX-30 dan Mazda 3 adalah bagian dari 7th generation Mazda. Simple kata, 7th generation adalah generasi terbaru dari produk Mazda yang menggunakan platform baru dan teknologi baru, seperti itu. Nah, belakang kita ini adalah sebuah produk yang premium, yang sangat premium. Kenapa saya bilang premium? Mazda karena dia mempunyai dua hal atau dua filosofi yang sangat kental. Yang pertama dari sisi desainnya, saya bilang ini adalah refinement dari kode desain. Jadi kalau bicara tentang Mazda, pasti kita nggak akan bisa kabur atau kita nggak bisa lari, karena saya tanya sendiri sama desainernya bilang bahwa Mazda selamanya akan kode desain. Sedangkan CX-60 ini adalah refinement dari kode desain dengan mesin yang longitudinal penggerak roda belakang, membuat mobil ini moncongnya kelihatan panjang sehingga dia mengandung konsep namanya noble toughness. Jadi hidungnya ada stocky face, hidungnya kiri papas seperti gitu ya, membuat mobil ini terlihat lebih keker, sangat-sangat seperti kayak SUV gitu kan. Dan dari kode desain itu kan sangat terkenal dengan yang namanya beauty by subtraction. Jadi mobil kita justru kita merasa kecantikan itu malah lebih dari datang kesederhanaan. Yang kedua, yang sangat khas dari CX-60 ini adalah dari performance-nya. Jadi performance yang saya maksud itu bukan hanya engine performance, tapi dynamic performance. Nah, simple kata adalah the Jinba Itai. Mungkin kata Jinba Itai ini yang udah sangat terkenal dengan Mazda-nya.
Kan pasti kalau Bapak Ibu buka di internet misalnya Jinbaita itu adalah perpadu oneness between the rider and the horse seperti gitu ya. Tapi ini adalah the perfect Jinbaita, di mana bukan cuma karena Jinbaita itu awalnya berasal dari pada waktu para engineer atau desainer buat MX-5 di tahun 89. Makanya CX-60 ini adalah SUV feel like an MX-5 seperti itu. Nah, pada waktu Jinbaita itu dipersiapkan konsep itu lebih mengutamakan dari sisi sasisnya, platformnya, di mana sasis dari sebuah MX-5 pada waktu itu bisa mengerti dari belokan, dari cara mengemudi mobilnya gitu. Tapi CX-60 ini lebih dari sekedar itu, hanya dari platform yang baru dan juga dari sisi engine performance-nya, di mana kita ada 3.3 liter inline 6 dengan mild hybrid boost dan turbo. Hybrid kita bukan hanya sekedar buat angkat lampu atau menyalakan kabin lampu, tapi juga berimpact langsung terhadap performance-nya langsung seperti itu. Jadi bagi saya CX-60 ini adalah sebuah produk Mazda premium yang luar biasa, karena tadi adalah refinement of Kodo design dan juga ada perfect Jinbaita-nya sendiri yang saya sebut adalah dynamic performance sendiri. Saya sendiri udah nggak sabar mau memperlihatkan dari CX-60 ini kepada teman-teman media dan teman-teman leasing yang sebentar lagi akan kita unveil di Semarang ini. Dan nanti kita akan ada pameran-pameran mungkin di kota-kota besar di Semarang, di Jawa Tengah lainnya, seperti itu. Jadi dari saya sekian saja. Saya akan kembalikan ini kepada MC. Semoga Bapak Ibu bisa melihat langsung dari mobil ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Riki, boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Bapak Riki Tio yang sudah memberikan opening remarks-nya. Dan tentunya kita juga tidak sabar ya Bapak Ibu sekalian untuk langsung mendengarkan mengenai produk all new Mazda CX-60 ini. Dan kali ini saatnya kami mengundang Dealer and Product Marketing Assistant Manager, yaitu Bapak Glenn Rainer, untuk menjelaskan secara detail tentang produk all new Mazda CX-60. Kepada Bapak Glenn Rainer kami persilahkan. Boleh tepuk tangannya sekali lagi Bapak Glenn, silakan. Halo Bapak Ibu semua, selamat siang. Jadi sebelum kita lihat mobilnya secara langsung nih, saya mau coba sedikit ceritain tentang Mazda CX-60. Ada apa sih mobil ini? Jadi si CX-60 ini saya akan coba jelaskan dalam 5 bagian, 5 pilar. Mulai dari desain, interior space, driving position, safety, sampai nanti dynamics. Hal yang mungkin cukup banyak yang nunggu-nunggu dari sisi dynamics-nya ini ya. Oke, kita mulai dari sisi desain. Jadi di Mazda itu kita selalu bilang bahwa mobil itu bukan cuma sekedar sarana transportasi, tapi mobil itu juga sebagai karya seni. Makanya kenapa di Mazda itu kita selalu bilang, kita bangga, kita selalu bilang crafted in Japan. Karena kita bikin mobil ini bukan cuma sekedar asal jadi mobil, tapi kita bener-bener pikirin desainnya, rasa berkendaranya, performance-nya, sehingga bisa memberikan kepuasan yang maksimal kepada orang-orang yang pakai mobil Mazda. Ini salah satu proses pendesainan Mazda CX-60. Jadi kita menggunakan clay model. Mungkin Bapak Ibu tahu pabrikan-pabrikan lain tidak semuanya masih menggunakan clay model. Clay model ini yang Mazda konsisten menggunakan supaya bisa mendapatkan si Takumi, orang-orang yang mendesain mobil ini bisa mencurahkan isi hatinya melalui media clay ini. Ada beberapa desain highlight secara eksterior yang bisa kita lihat. Pertama, dia punya front signature light. Ini baru. Kalau Bapak Ibu tahu, biasanya lampu mobil itu disusun secara horizontal, kiri ke kanan. CX-60 kita susunnya atas dan bawah secara vertikal. Plus ditambah kita punya DRL front signature light yang berbentuk huruf L. Iya, hal yang sama juga di-apply ke bagian belakang. Jadi di belakang pun juga ada ring signature light dengan bentuk yang similar,
dengan bagian depannya. Lalu di bagian samping ada side signature. Ini yang mungkin Bapak Ibu sering lihat temukan di mobil-mobil premium. Jadi kami dengan bangga menuliskan apa sih isi kap mesin di mobil ini. Jadi ini sesuatu yang kita bisa banggakan dari mobil ini, sesuatu yang jadi selling point dari mobil ini. Lalu untuk desain sampingnya, kalau kita lihat ada sebuah lekukan. Inilah hasil dari clay model tadi. Setelah didesain sedemikian rupa oleh para desainernya, para Takumi di kami menyebutnya, jadilah desain seperti ini. Desain yang nggak rame, nggak neko-neko, tapi punya ciri khas, indah dilihat. Mazda CX-60 ditawarkan dalam 2 edition. Yang pertama ada Elite Edition, dimana kalau di Elite Edition ini kita menggunakan nuansa chrome. Jadi mulai dari bagian depan kita punya chrome signature wing, ada vertical grill pattern. Jadi kisi-kisi grillnya itu dia bentuknya vertikal. Terus di bagian sampingnya yang tadi ada side signature itu dalam chrome. Terus window line juga chrome. Untuk spion sampingnya dia sewarna body. Velgnya dia pakai diamond cut wheels. Lalu ada di bagian belakang, di bagian rear tip ada chrome rear garnish. Ini desainnya kita lebih menonjolkan sisi elegannya. Tapi buat yang pengen sisi sporty, kita juga ada Kuro Edition. Kuro Edition ini nuansa yang tadinya chrome itu dibuat lebih gelap. Jadi dia lebih menunjukkan sisi sportinya untuk si Kuro Edition ini. Jadi black signature wing, jadi yang di depan itu grillnya berwarna hitam. Nah, kisi-kisi grillnya kalau yang tadi di Elite dia vertikal, di sini honeycomb, lebih sporty. Black side signature, black window line. Nah, spionnya nggak sewarna body lagi, tapi dia selalu hitam. Di warna mobil apapun spionnya hitam. Velgnya juga full hitam. Lalu ada rear garnish di belakang juga berwarna hitam. Warnanya Mazda CX-60 ini kita kasih pilihan warna nggak cuman asal-asalan. Nggak cuman oke, semua edition punya semua warna, enggak. Kita bener pikirin warna apa yang cocok untuk edition apa. Jadi karena Elite Edition ini lebih menonjolkan sisi elegannya, makanya warna-warna yang ditawarkan juga warna-warna yang lebih subtle. Warnanya ada rhodium white metallic, ada platinum quartz metallic, machine gray metallic, sama jet black mica. Saya pribadi suka banget yang platinum quartz. Kebetulan di sini mobilnya di display warna platinum quartz Elite Edition. Bapak Ibu bisa explore sendiri nanti di mobilnya langsung betapa cantiknya warna itu. Untuk Kuro, karena lebih sporty, kita pun kasih warna-warna yang lebih vibrant. Tetap putih ada di situ, tersedia untuk 2 edisi ini. Tapi untuk Kuro, kita ada Soul Red Crystal dan Deep Crystal Blue Mica. Warna-warna yang lebih berani, lebih vibrant. Berikutnya, dari sisi interior space. Di interior space ini, satu hal yang baru di Mazda, kita sekarang ada panoramic sunroof. Panoramic sunroof mobil ini gede. Kenapa? Ini bukan cuma sekedar oke, asal ada kaca di atap. No. Kenapa? Karena desain interior Mazda CX-60 bener-bener dipikirin dari setiap aspeknya. Nah, keindahan yang udah diciptakan itu perlu cahaya untuk meneranginya. Makanya kita pakai panoramic sunroof yang besar ini supaya cahaya matahari bisa masuk. Cahaya matahari itu bisa merefleksikan materi-materi yang ada kita gunakan di dalam interior Mazda CX-60. Berikutnya, kalau malam gimana? Kalau malam ada ambient lighting. Ambient lighting juga membuat suasana interior mobil kabin ini ketika malam hari juga jadi lebih spacious dan comfort. Nggak cuma mata doang yang dimanjakan, tapi telinga juga. Mobil ini menggunakan Bose Premium Sound System dengan menggunakan 12 speaker. Ini interior space untuk yang Elite Edition. Nuansanya terang. Warna interiornya dominasi
putih. Ini yang saya bilang tadi, kenapa kita butuh panoramic sunroof yang besar untuk menerangi interior ini. Karena banyak sekali aspek-aspek di mobil ini yang perlu penerangan yang cukup untuk kita bisa menikmati keindahannya secara maksimal. Contoh di sini, di crash pad sini, di dashboard sini, ini menggunakan kain tenun dengan jahitan yang juga bukan jahitan biasa. Di kita sebutnya kakenui stitching. Jadi kakenui stitching itu adalah teknik menjahit benar-benar tradisional Jepang. Dulu teknik itu digunakan untuk menjahit baju zirah prajurit Jepang sama kimono yang tradisional. Jadi mobil ini penuh dengan filosofi. Bahkan setiap material, setiap desainnya, semua dipikirkan secara matang. Berikutnya Kuro Edition. Untuk Kuro Edition, Bapak Ibu bisa lihat di sini warnanya nggak biasa. Warnanya bener-bener premium banget. Kita pakai kalau di kita disebutnya warna tan. Jadi warna coklat tan. Bapak Ibu bisa lihat di sini di setirnya two-tone. Ini hal yang biasanya kita temukan pada mobil-mobil premium. Jadi di sini setirnya two-tone, nggak cuma hitam doang, tapi dia mengikuti warna interiornya. Untuk area dashboardnya pakai sweat. Jadi benar-benar nuansa premiumnya sangat-sangat terasa di CX-60 ini. Lanjutnya kita masuk ke driving position. Di driving position, jadi Mazda bikin mobil nggak cuma sekedar cantik, nggak cuma sekedar oke, dilihatnya enak, dilihatnya bagus. Tapi kita juga mau setiap orang yang nyetir mobil Mazda itu bisa seperti yang kita sudah mention sebelumnya, Jinba Itai. Jadi mobil dengan pengendaranya ini bisa menjadi seperti satu kesatuan, saling mengerti satu sama lain untuk menghadapi jalanan yang mereka lagi jalani. Nah, untuk mencapai itu, bahkan engineer di Mazda bener-bener mikirin jarak tangan kita untuk menyentuh sebuah tombol. Jarak mata kita terhadap layar, ukuran layarnya berapa. Itu semua dipikirkan. Ini contoh salah satu prosesnya. Makanya di CX-60 ini, untuk ukuran layarnya, ini kita sudah perbesar dibanding Mazda-Mazda generasi sebelumnya. Untuk instrumen cluster, full digital menggunakan layar sebesar 12,3 inch. Untuk head-up display-nya 3 kali lebih besar dibanding head-up display yang biasanya Mazda gunakan. Lalu untuk Mazda Connect atau media display-nya juga dia berukuran 12,3 inch. Jadi untuk instrumen cluster dan media display-nya Mazda Connect ini ukurannya 12,3 inch. Ukuran yang besar untuk untuk secara nyaman kita bisa melihat konten di dalamnya. Lalu ada juga fitur driver personalization system. Jadi kalau mobil sudah didesain sedemikian rupa, tapi kalau kita duduknya tidak sesuai dengan posisi yang ideal, tentunya nggak akan bisa mencapai optimal. Makanya di kita ada driver personalization system. Jadi Bapak Ibu nanti bisa coba di mobil. Tinggal masukin aja tinggi badan Bapak Ibu, mobil akan nyetel sendiri posisi kursinya, posisi bangkunya, sampai bahkan ke kaca spionnya. Jadi dia bisa kalau mobil-mobil yang Bapak Ibu pernah mungkin lihat sebelumnya di brand-brand Eropa, dia hanya sekedar berdasarkan tinggi badan. Kalau di kita enggak. Tinggi badan yes, kita input di sini tinggi badan, tapi di samping sini ada kamera juga yang bisa baca posisi mata si pengendara tersebut. Makanya dia bisa sampai menyesuaikan ke kaca spion. Gitu. Berikutnya ada 360 view monitoring see-through view. Jadi si 360 view monitor ini ada tambahan area gambar yang lebih luas. Tujuannya apa? Mempermudah orang-orang untuk bermanuver ketika parkir. Kita pengen mobil ini walaupun besar tapi tidak menyusahkan. Walaupun besar tapi dia
Balik lagi ke Jinba Itai tadi itu, walaupun mobil ini besar tapi tetap mudah dikendalikan, in control. Berikutnya dari sisi safety. Dari sisi safety ini jelas ya, Mazda SUV premium pasti fitur safety-nya lengkap. Ini semua fitur safety yang Mazda CX-60 punya, sampai ke Mazda Radar Cruise Control MRCC, atau kalau kita biasanya familiar dengan Adaptive Cruise Control. Oke. Nah, ini tadi yang saya sempat singgung, ada kamera di sini yang tadi untuk ngatur posisi spion. Dia juga punya fungsi lain. Fungsi lainnya juga dia untuk memonitor si pengemudi, namanya driver monitoring. Dia untuk memonitor, apa sih yang dimonitor? Posisi mata si pengemudi. Jadi dia bisa mendeteksi apakah pengemudi ini lagi fokus berkendara atau malah jangan-jangan tertidur atau dia lagi nggak fokus. Nah, kalau misalnya terdeteksi orang ini lagi tidak fokus berkendara, mobil akan kasih warning. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan keselamatan dari orang-orang yang menggunakan Mazda CX-60. Berikutnya dari sisi dynamics. Jadi mobil ini powerful. Mobil ini menggunakan mesin 3300 cc. Inline 6 cylinder. Ditambah turbocharge. Menghasilkan tenaga sebesar 284 PS dan torsi sebesar 450 Nm. Ini konfigurasi mesin yang Bapak Ibu sering temukan di SUV premium, memberikan rasa berkendara yang optimal. Next. Nah, mesin ini dikombinasikan dengan transmisi 8 speed automatic tanpa torque converter. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sering dengarnya transmisi otomatis pasti pakai torque converter. Di kita enggak, kita nggak pakai torque converter. Kenapa? Karena bagi kita torque converter ini akan banyak energi yang terbuang dari mesin. Ketika tenaga dari mesin disalurkan ke roda melalui transmisi ini, kalau ada torque converternya itu banyak energi yang terbuang. Makanya kita nggak mau energi itu terbuang. Makanya kita pakai multi clutch, lebih responsif dalam menyalurkan tenaga. Oke, next. Nah, Bapak Ibu pasti ketika saya ngomong tadi 3300 cc, 6 silinder, turbocharge, pasti langsung mikir, mobil ini boros apa enggak? Boros apa enggak itu relatif, tergantung apa yang mobil ini bisa berikan. Tapi yang pasti di Mazda CX-60 kita sudah menggunakan teknologi mild hybrid, M-hybrid boost. Kapan sih si M-hybrid boost ini bekerja? Dia bekerja dalam dua skenario. Yang pertama adalah ketika mobil start awal. Bapak Ibu tahu, mobil dari kondisi diam untuk bergerak itu butuh tenaga yang besar banget. Mesin menggerakkan itu butuh energi yang besar banget. Bahan bakar juga pasti akhirnya terbakar lebih banyak. That's why kita punya M-hybrid boost untuk membantu saat akselerasi awal. Berikutnya, M-hybrid boost juga akan ngebantu sesuai namanya boost, dia akan memberikan tenaga tambahan. Ketika mobil ini kita lagi jalan, kita injak pedal gas, kita butuh akselerasi tambahan. Ketika misalnya lagi take over atau apa, M-hybrid boost ini juga memberikan tenaga tambahan. Dengan kehadiran M-hybrid boost ini, tentunya dia membantu dalam efisiensi bahan bakar juga. Berikutnya, jadi Mazda CX-60 ini adalah mobil yang benar-benar baru. Secara platform yang digunakan pun ini adalah benar-benar platform yang baru. Jadi Mazda itu punya platform baru dengan nama Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture. Jadi ini platform baru yang akan Mazda gunakan ke depannya untuk mobil-mobil Mazda, terutama yang besar-besar. Nah, untuk menunjang rasa Jinba Itai tadi itu nggak cuman sekedar mesinnya doang, kita juga perlu suspensi yang mumpuni.
yang bisa menyesuaikan keinginan pengemudinya. Nggak mau yang terlalu lembek, tapi nggak boleh terlalu keras. Makanya untuk Mazda CX-60 ini, untuk suspensi depan kita menggunakan double wishbone, dan untuk suspensi belakang kita menggunakan multi-link. Ini suspensi yang memang udah terkenal nyaman, tapi tetap dia rigid ketika mobil ini berakselerasi. Nah, mobil ini secara default dia ini dari mesin itu menyalurkan tenaga ke roda belakang. Jadi mobil ini secara default adalah rear wheel drive, front engine rear wheel drive. Tapi kita pasarkan di Indonesia dengan all wheel drive. Jadi ada sebagian tenaga yang bisa juga tersalurkan ke depan. Tujuannya apa? Balik lagi untuk mencapai rasa berkendara yang optimal, Jinba Itai. Terakhir, mobil ini kita ada fitur namanya Kinematic Posture Control. Tujuannya apa sih? Ketika mobil ini SUV, mobil ini tinggi. Bapak Ibu pasti tahu mobil tinggi, hukum fisikanya adalah limbung ketika berakselerasi, menikung. Itu udah hukum fisika, semakin tinggi barang pasti akan semakin tinggi ininya. Mazda punya fitur Kinematic Posture Control. Jadi ketika kita menikung, ketika contoh misalnya ini nikung ke kiri, roda belakang bagian dalam itu akan sedikit mengurangi tenaganya dengan sedikit direm. Otomatis apa? Bodi mobil ini posturnya yang harusnya tadinya limbung, terbawa oleh gravitasi, dia jadi ketahan. Dia jadi dalam posisi idealnya. Dia menjaga mobil selalu dalam posisi ideal walaupun sedang bermanuver. Itulah kenapa ketika naik mobil ini jalanan berliku-liku itu nggak mual, karena mobil ini nggak terlalu banyak mengayun dengan adanya fitur KPC ini. Oke. Harganya untuk di Semarang kita tawarkan dengan harga 1.199.900.000 rupiah. Harga ini sudah termasuk My Mazda Service Special Package. Jadi selama 3 tahun Bapak Ibu nggak perlu pikirin, nggak perlu pusingin untuk biaya maintenance-nya. Semua di cover oleh Mazda. Lalu kita juga berikan 5 years extended warranty. Jadi kalau pada umumnya line up Mazda yang lain itu warrantinya 3 tahun, untuk Mazda CX-60 warrantinya itu 5 tahun. Jadi ini semua sudah include di dalam harga Mazda CX-60 tersebut. Oke, sekian, terima kasih presentasi produk dari saya. Selamat siang. Luar biasa sekali, terima kasih Bapak Glenn atas penjelasannya. Akhirnya kita bisa mengenal lebih detail lagi ya mengenai all new Mazda CX-60. Wow, seperti yang kita dengarkan tadi Bapak Ibu sekalian, Mazda CX-60 ini memang didesain dengan tujuan untuk menampilkan tingkatan yang lebih lanjut dari kode desain, yaitu Noble Autonomous Design yang memberikan impresi gagah, mewah, dan nyaman. Karena memang benar-benar dibuat secara teliti dan artistik oleh para takumi, yakni para master di bidangnya. Dan pastinya Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan mengenai penjelasan tadi oleh Bapak Glenn, dan juga sudah mencatat sedikit-sedikit ya apa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan disampaikan, karena setelah ini kita akan bersama-sama melanjutkan ke sesi tanya jawab, dan kali ini sesi Q&A akan dipandu oleh Ibu Pramita Sari. Kepada Ibu Pramita Sari dipersilakan. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Pramita Sari. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak, selamat pagi semuanya. Wah, saya senang sekali pagi hari ini ada di mall barunya Semarang, The Park. Thank you so much untuk semuanya, teman-teman media, teman-teman juga dari leasing partners, thank you. Dan mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, yuk merapat yuk semuanya. Dan saya juga akan mengundang Bapak Riki Tio untuk dapat mendampingi saya di sini. Pak Riki dipersilakan, dan Bapak Handoko, juga Bapak Widodo. Mana nih Pak Widodo ya? Mari Pak.
Silakan Pak duduk di sebelah sini dengan saya ya. Tadi sudah diperkenalkan ya Bapak Riki selaku Managing Director dari Eurocars Motor Indonesia dan Bapak Handoko selaku Direktur juga sekaligus Principal dari Mazda Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pak Widodo selaku Branch Manager dari Mazda Semarang. Dan tadi sudah ada pemaparan yang pertama diberikan oleh Bapak Riki ya di opening remarks-nya dan juga ada pemaparan secara produk oleh Bapak Glenn selaku produk marketing. Nah, kali ini saya buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang CX-60 sebelum kita unveiling ya, boleh tanya-tanya terlebih dahulu. Mungkin mic-nya bisa dipersiapkan. Ada yang ingin bertanya? Pak Edi mau nanya? Oh, silakan Mas. Duduk dong, sini dong, ke sini dong Mas. Biar kelihatan wajahnya. Kenalin dulu Mas, nama dan dari media mana ya? Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Faisal dari Bisnis Indonesia. Ini menarik sekali ya. Ini kemarin juga kalau nggak salah sudah sempat diperkenalkan di Jakarta juga ya Pak ya. Nah, kalau di Semarang sendiri kira-kira marketnya menyasar ke mana nih Pak buat cek 60 ini? Terus untuk daerah kira-kira kalau di Jawa Tengah potensial marketnya ada di daerah mana aja Pak kalau bisa dijelaskan sampai Jogja berarti Pak ya sampai di mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Faisal, akan dibantu jawab terlebih dahulu oleh Bapak Handoko atau Pak Widodo. Selamat siang rekan-rekan media dan para tamu undangan. Terima kasih Mas Faisal. Ini untuk menjawab semua. Mungkin beberapa media juga mempertanyakan bagaimana market Mazda CX-60 di Semarang dan Jawa Tengah. Kebetulan untuk market CX Class itu di Jawa Tengah kita menguasai 85%. Jadi kita sangat optimis sekali bahwa CX-60 ini kita mampu dan bisa merebut hati para penggemar untuk bisa menikmati produk dari kami. Dengan berdasarkan market yang ada, sehingga kami juga yakin dengan produk yang sangat mumpuni ini sekarang dapat merebut hati mungkin para calon customer yang ada di Semarang dan di Jawa Tengah. Makasih Mas Faisal. Dan juga tadi pertanyaan daerahnya ya? Oh ya, untuk daerah di mana kita bisa istilahnya jual CX-60, kebetulan basic kita adalah di Semarang, tapi kita punya di Solo dan Jogja, dan kami optimis di daerah sekitar Semarang ini seperti Tegal, Kudus, sampai ke arah barat dari Tegal, ke arah timur sampai dengan Kudus, bahkan ke Solo dan Jogja kita yakin karena berdasarkan pasar market yang CX kelas yang tadi saya sudah sebutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faisal. Gimana, sudah cukup menjawab? Dari Pak Handoko ada yang ingin ditambahkan? Cukup ya. Ya, berikutnya ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih, saya Edi dari media online solosai.com. Yang ingin saya tanyakan, tadi dari penjelasan produknya sangat premium banget gitu ya. Cuman dari pengamatan saya di beberapa brand itu mulai transisi ke hybrid gitu. Nah, kenapa ini Mazda memilih begitu premiumnya teknologi yang dibenamkan gitu. Tapi sementara di pasaran sendiri cukup banyak brand-brand yang mulai menggunakan teknologi hybrid gitu. Nah, apakah ini nanti akan dipertahankan oleh Mazda untuk beberapa periode ke depan gitu ya, dengan teknologi tadi yang sudah dipaparkan sedemikian lengkapnya gitu. Terus kemudian dari ini bisa dikategorikan SUV premium ya. Nah, kira-kira apakah cukup banyak kompetitor yang bermain di pasar premium ini, ataukah Mazda sengaja menciptakan di segmen premium yang mungkin bisa dikatakan lebih awal lah, seperti itu. Mungkin itu dulu yang saya tanyakan, mungkin bisa ke Pak Riki yang menyampaikan. Terima kasih. Saya coba jawab ya. Pertama tadi kan Mas siapa namanya? Edi ya, Mas Edi. Kan tadi bicara mengenai hybrid, bicara mengenai SUV premium. Jadi
pertama-tama yang mau saya pisahkan dulu adalah hybrid belum itu premium. Nah, itu dulu. Jadi orang bilang, Pak, semakin hybrid semakin premium. Oh, enggak juga. Enggak, bukan itu arahannya. Karena basically bagi kami definisi dari sebuah premium itu adalah pemilihan materialnya. Itu yang paling gampang. Kecanggihan dari teknologinya. Seperti itu. Dan termasuk juga ada kita sebut namanya FAB, feature and benefit gitu kan. Tapi pemilihan material seperti apa? Mungkin sama-sama jok gitu kan. Tapi jok yang ini terbuat dari apa? Bapak bisa bayangkan sebuah tas handbag wanita misalnya gitu ya. Ibu-ibu di belakang ini pasti ngerti tentang handbag wanita. Ada yang terbuat dari jok kulit imitasi, kulit asli. Terus kulit asli yang seperti apa? Nah, itu yang pertama dengan Anda premium. Kalau bicara mengenai hybrid atau kalau dalam bahasa yang sekarang lagi dipakai adalah elektrifikasi. Nah, jadi kan elektrifikasi adalah arahan atau request dari government, dari pemerintah supaya kita semua sama-sama mensukseskan dari arah pemerintah ini. Tentunya Mazda sangat mendukung arahan ini. Makanya CX-60 yang kita bawa kali ini adalah hybrid. Sebutan saya adalah My Hybrid Bus. Jadi walaupun ini mild hybrid karena emang baterainya nggak besar, tapi cara kerjanya sama kayak hybrid gitu kan. Bahkan berdirect impact langsung terhadap performance dari mobilnya. Jadi bukan cuma sekedar buat angkat lampu atau angkat kabinet atau segala macam seperti itu. Nah, jadi kalau dibilang premium, mobil kita ini memang yang sangat premium karena pemilihan materialnya dan desainnya. Salah satu ciri yang kedua dari premium adalah dari konsistensi dari desainnya sendiri sebenarnya gitu. Jadi ada bahasa desain tertentu yang kita konsisten bahkan disempurnakan gitu. Tadi yang saya sampaikan bahwa dan mungkin Pak Gul juga sampaikan, kita Mazda adalah kode desain. Kode desain adalah Mazda. Jadi kita sangat konsisten di kode desain. Bahkan CX-60 ini adalah refinement dari kode desain sendiri. Semakin kental dengan kode desainnya. Yang dimana kode desain itu bukan hanya diadopsi, tapi memang berakar dari tradisi Japanese tradition seperti itu. Salah satunya adalah konsep dari beauty by subtraction atau MA. Kalau mungkin Bapak baca di ini MA seperti itu. Jadi yes, ini adalah premium SUV dari Mazda. Dan untuk mensupport dari pemerintah kita hadirkan dengan hybrid seperti itu. Jadi pertanyaan nomor 2 apa tadi? Yang kedua adalah kan ini mild hybrid. Apakah kedepannya produk-produk Mazda yang masuk ke Indonesia akan mempertahankan hybridnya itu, Pak? Ya, jadi mungkin kan kita tahu bahwa secara global kita ada yang namanya hybrid, ada yang namanya plug-in hybrid, bahkan ada namanya EV. Tiga-tiganya akan kita masukin secara step by step. Saya mungkin belum bisa share ke Bapak Ibu di model yang mana ada hybridnya, di model mana yang ada EV-nya atau plug-in hybridnya. Tapi secara step by step kita akan hadirkan ketiga teknologi elektrifikasi tersebut ke Indonesia. Very soon Pak, tunggu tanggal mainnya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Riki. Jadi kita semakin sering kunjungin Semarang nih Pak, ya. Oke, Pak Edi, apakah sudah cukup? Cukup ya. Berikutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan Mas. Pertama, terima kasih waktunya. Selamat juga buat peluncuran Hyundai Pak di Indonesia dan di Semarang. Yang mau saya tanya itu karena tempat Semarang itu habis Jakarta kok langsung Semarang, yang spesial dari Semarang itu apa sih Pak? Apa mungkin jualannya bagus karena mengcover Jateng dan DIY Pak ya? Terus tadi saya lihat di emblem sebelah kiri kalau salah ya, yang inline six itu, apakah penggunaan mesin ini baru pertama di yang sekarang ini inline six, dan kenapa harus dihadirkan? Apakah Mazda itu kurang pede dengan mesin inline six? Kenapa harus dipamerkan? Padahal kalau mesin-mesin mobil Eropa setahu saya inline six itu sudah biasa. Tapi kalau kenapa di Mazda ini sangat ingin dipamerkan gitu Pak? Kalau ini pakai inline six nih, makanya ada emblem di badge di samping sebelah kiri tadi. Terus yang terakhir mungkin apa ya? Ya mungkin harganya mungkin kalau di Semarang
masih terlalu buat saya sih Pak terlalu tinggi Pak, kalau makanya nggak bisa beli. Itu aja Mbak, makasih. Baik, terima kasih. Siapa dulu yang ingin menjawab? Saya Pak jawab Riki ya. dulu ya, Ya. dari pikiran rakyat. Saya jawab Semarang. dulu nih. Kenapa saya pilih Semarang? Tentu dong ada Pak Handoko di sini kan. Bercanda ya. Tapi serius karena saya melihat dari potensi dari Jawa Tengah ini sangat-sangat tinggi, ya kan. Dan kemarin kita launch di Jakarta dan juga kita hadirkan CX-60 di Gias yang sekarang juga masih sedang berlangsung. Dan bahkan di tengah-tengah Gias ini hari ini saya terbang ke sini untuk launching CX-60 dan sore saya sudah balik lagi ke Jakarta karena memang khusus hari ini saya mau launching untuk CX-60 buat mensupport Pak Handoko ini. Wah, karena beliau ini yang pemegang Jawa Tengah. Jadi jangan Semarang doang, Bapak ini juga punya Semarang, Solo, Jogja. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang dari Solo atau dari Jogja, carinya jangan yang lain, Pak Handoko aja. Seperti itu. Terus kedua, nah ini yang agak sedikit teknis ya mengenai inline six Pak ya. Saya bisa katakan bahwa untuk Mazda sendiri, kan Bapak tahu bahwa kita punya KPI atau ukuran performance kita adalah Jinba Itai gitu ya. Jadi bukan bicara hanya mengenai engine performance. Kalau bicara engine performance banyak KPI-nya Pak. Misalnya 0-100 berapa second atau quarter mile atau and so on and so forth seperti itu. Tapi kita lebih ke arah Jinba Itai. Makanya Jinba Itai itu adalah kan bagaimana si mobil ini bisa ngerti dari pengendaranya. Ngertinya apa sih ya? Tentunya ngerti dalam hal mengemudi ya gitu kan. Dan nggak akan menjadi the real Jinba Itai. Bapak bayangin, kan kalau Jinba Itai itu kan digambarkan seperti sebuah kuda dengan pengendaranya yang pakai busur itu gitu kan. Tapi kalau dia bukan kuda, diganti dengan keledai, nggak jadi Jinba Itai. Karena harus kuda, dan kudanya itu diceritakan adalah sebuah kuda perang. Nah, kuda perang itu tentunya larinya harus kencang. Tapi bukan cuma kencang lurus. Makanya Jinba Itai ini bukan kuda pacuan, tapi kuda perang yang dipakai oleh para pemanah seperti itu. Nah, makanya dynamic performance yang menjadi utama, yang menjadi KPI kami atau di Jinba Itai ini, bukan hanya dari engine performance. Pemilihan dari inline six ini, saya juga tanya ke engineer saya, di engineer kami di Jepang sana, Pak, kenapa kok pilihnya kok malah inline six bukannya bahkan 3 silinder? Kayaknya sekarang banyak brand yang lagi rame-rame mungkin mengecilkan cc, malah lari ke 3, ada beberapa yang mungkin 3 silinder seperti itu ya, 3 silinder turbo dan kawan-kawan. Nah, Mazda ini memang sangat-sangat kental dengan mesin ICE-nya atau internal combustion engine. Mungkin Bapak dulu kenal yang namanya ada rotary engine. Ya, itu sangat terkenal dengan rotary engine-nya. Dia sangat kental banget dengan internal combustion engine. Dan mereka bilang, oh, kalau saya bisa bikin mobil yang sangat enak dynamic performance-nya, tapi tetap bisa seimbang dengan efisiensinya, kenapa enggak? Makanya dipilihlah yang inline six. Tapi tunggu dulu, kita juga ada namanya mild hybrid bus plus turbo. Mild hybrid turbo dan inline six. Ternyata Bapak ini juga sama pemikiran orang Indonesia. Pak, kalau bicara mengenai boros, itu lagi-lagi adalah bagaimana driving behavior, atau kalau bahasa kita adalah beratnya kaki sebenarnya. Jadi saya nggak bisa ngomong berapa efisiensinya karena itu masing-masing beda-beda. Tapi saya berani jamin ini efisiensinya luar biasa mobil ini, dan dia bisa sangat mendukung yang namanya tadi dynamic performance. Jadi mobil ini nanti mungkin dibawa ke long winding road, ke puncak, turun, tekuk, belok segala macam, sangat-sangat enak. Dan itu yang menjadi performance kami. Makanya dipilihlah engine yang inline six. Kenapa nggak V6? Kenapa inline ini? Kita bicara tanggung ya, mengenai teknis ya. Ayo sekalian, teknis sekalian. Kenapa inline six? Kenapa nggak V6? Kita tahu bahwa inline six itu lebih halus, gitu kan. Tapi raungan suaranya di RPM tinggi itu kerasa. Jadi kalau pas di misalnya Pak Handoko nanti mau ke Solo ya, tapi nggak mau lewat jalan tol, lewat jalan biasa misalnya gitu kan, itu pas lagi belok naik lonjak itu raungan suara parau dari six cylinder itu keluar. Itu yang memang mau kita kasih keasikan dari berkendara, the perfect Jinba Itai-nya ini yang mau kita. Nah kalau V6
terkenal, dia juga bagus, banyak orang yang pakai. Hanya mungkin getarannya engine getarannya itu lebih kerasa gitu. Makanya ya saya nggak bisa bilang mana lebih bagus, tapi pada engineers kami akhirnya memilih untuk inline six. Dan inline six itu kan mesin-mesin 6 silinder terkenal dengan yang kurang efisien di low load-nya istilahnya. Makanya kita ada namanya mild hybrid boost. Terasa pada RPM sekian, kondisi awal kayak nggak ada mesin karena hybridnya yang jalan. Setelah itu baru turbonya jalan, itu inline six yang jalan. Diatur sedemikian rupa supaya kalau bahasanya apa ya, terasa ngisi terus ini mobil yang sebenarnya itu. Nah, Pak Handoko juga suka bawa mobil, suka ngebut juga. Kalau mau coba Mas langsung ke showroomnya beliau ini gitu. Terus tadi pertanyaan 3 tadi? Ya, mungkin Bapak mau nambahin Oke, yes. Nah, inline six ini memang ada emblem inline six-nya, bukan dari kita, tapi memang dari Mazda Global. Desainnya kita kan ini kan kita import dari Jepang, jadi desainnya seperti itu. Malah dari engineer kami bangga sekali dengan inline six-nya ini, melambangkan mobil yang memang keker banget gitu kan. Penggerak roda belakang longitudinal, kekar gitu. Seperti itu sih. Jadi secara Apa tuh? Nah, di beberapa model lainnya seperti kayak di global sana memang mobil inline six ini dipakai di model-model lainnya yang saat ini belum ada di Indonesia. Dipakai, Mas tinggal googling misalnya gitu ya, cek gitu. Yes, mesin ini juga dipakai di beberapa model yang lainnya seperti itu. Gitu. baik. Tanya lagi? Ada yang ingin ditambahkan dari Pak Handoko? Sudah cukup, Mas? Oke. Aman? Aman ya. Baik, ada lagi kah teman-teman yang ingin bertanya seputar CX-60? Atau udah nggak sabar kayaknya ya? Oke, baik, saya rasa cukup untuk sesi tanya jawab kali ini. Mari sebelum kita bersama-sama melihat seperti apa sih all new Mazda CX-60, kita akan saksikan dulu video berikut ini. In a world filled with noise and clutter, three profound concepts intertwine. Where the space breathes and silence speaks, creating a sanctuary of serenity. The perfect unity where every movement becomes an extension of the soul. Pursuing perfection takes passion and expertise to breathe life into every detail. This harmonious trio weaves a tapestry creating perfection. To become an embodiment of calmness, balance, and unspoken poetry. Indonesia, we present to you all new Mazda CX-60.
bersama-sama kita saksikan unveiling all new Mazda CX-60. Dan kita akan hitung mundur ya Bapak Ibu sekalian. Harap bersiap-siap untuk seluruh media. Baik, kita akan hitung mundur.